Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 1 akan menjelaskan materi berupa equity. Sebelum memasuki materi penjelasan dari kelompok kami tentang equity, saya sebagai perwakilan kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Rizky Amalia dengan akhiran NPM 054. Selanjutnya ada Nabila Firza dengan akhiran NPM 055. Selanjutnya adalah Faroka Najualina dengan akhiran NPM 075. Selanjutnya adalah Naila Amalia Aisyah dengan akhiran NPM 072. Dan selanjutnya adalah Bilqis Ashila Yasamin dengan akhiran PM 366. Yang selanjutnya adalah Muhammad Dimas Robi dengan akhiran MPM 345. Dan selanjutnya adalah Najwa Putri Priscilia dengan akhiran PM 376. Pada kali ini saya berkesempatan membahas tentang ekuitas. Ekuitas dalam akuntansi bisa dipahami sebagai hak residual pemilik atau pemegang saham atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dikurangi. Jadi kalau aset dikurangi utang, sisanya adalah ekuitas. Inilah yang mencerminkan bagian kepemilikan pemegang saham di dalam perusahaan. Ekuitas ini berbeda dengan utang. Ekuitas tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk dikembalikan. Artinya, perusahaan tidak wajib membayar dividen seperti halnya membayar bunga utang. Dividen hanya dibagikan jika perusahaan memutuskan untuk membagikannya. Selain itu, pemegang saham juga bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di pasar. Nah, karena sifatnya yang tidak memiliki jatuh tempo, ekuitas dianggap sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang stabil, meskipun risikonya juga lebih tinggi dibandingkan dengan utang. Kita akan masuk ke komponen ekuitas. Nah, yang pertama ada modal saham, yaitu dana yang disetor pemegang saham ketika membeli saham perusahaan. Nilainya bisa berdasarkan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan, ditambah dengan setoran di atas nominal yang kita kenal dengan istilah additional paid in capital. Kemudian yang kedua ada komponen modal di store. Nah, modal di store ini mencerminkan kelebihan harga yang dibayar investor di atas nilai nominal saham. Tambahan modal di store seringkali menunjukkan optimisme investor terhadap prospek perusahaan. Kemudian selanjutnya ada laba ditahan. Nah, laba ditahan itu akumulasi laba bersih perusahaannya tidak dibagikan sebagai dividen. Laba ini sengaja ditahan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, melunasi utang, atau membiayai proyek baru. Dengan kata lain, laba ditahan adalah sumber pendanaan internal yang sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir itu cadangan serta akun ekuitas lainnya. Misalnya keuntungan atau kerugian komprehensif lain. Ini bisa muncul dari revaluasi aset, perubahan kurs mata uang asing, atau nilai instrumen keuangan tertentu, walaupun belum direalisasi. Perubahan ini tetap memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Penerbitan saham. Yang pertama, nilai nominal saham. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari liabilitas kontingensi yang terkait dengan saham yang dijual di bawah nilai nominal. Akun-akun yang digunakan perusahaan, yang pertama ada saham preferen atau saham biasa. Nah, saham ini mencerminkan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada premium saham. Nah, premium saham ini merupakan selisih pembayaran di atas nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang diterbitkan kepada mereka. Kemudian yang kedua ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain.
Nah, metode yang digunakan untuk mengalokasikan hasil penjualan itu ada metode proporsional. Nah, metode ini tuh digunakan apabila terdapat nilai wajar atau dasar kuat untuk menilai tiap kelas sekuritas. Maka penerimaan imbalan hasil yang diterima sekaligus dibagi ke setiap kelas sekuritas sesuai proporsinya. Selanjutnya ada metode inkremental. Nah, perusahaan menetapkan alokasi berdasarkan nilai wajar sekuritas yang dapat diukur. Lalu, sisa penerimaan dibebankan pada sekuritas yang nilai wajarnya belum dapat ditentukan. 3. Saham tanpa nilai nominal. Nah, alasan penerbitan saham tanpa nilai nominal ini, yang pertama ada untuk menghindari liabilitas kontingensi. Yang kedua, menghindari kebingungan dalam pencatatan antara penggunaan nilai nominal dengan nilai pasar. Nah, adapun kelemahan dari ini itu adalah beberapa negara itu mengenakan pajak yang tinggi dari penerbitan saham. Kemudian, total harga penerbitan saham tanpa nilai nominal itu dapat dianggap sebagai modal legal yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Saham yang diterbitkan melalui transaksi non-tunai. Saham dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Kemudian jika nilai wajar barang atau jasa tidak bisa diukur dengan tepat, maka menggunakan nilai wajar. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham sebagai pembayaran atas properti atau jasa, maka pencatatannya harus dilakukan berdasarkan nilai wajar dari properti atau jasa yang diterima. Namun, jika nilai wajar dari properti atau jasa tersebut sulit atau tidak bisa diukur dengan tepat, maka perusahaan menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan sebagai dasar pencatatan. 5. Biaya penerbitan saham. Ada biaya langsung. Nah, biaya langsung ini merupakan pengeluaran yang secara jelas berhubungan dengan proses penerbitan saham, seperti biaya penjaminan emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan pajak. Nah, semua biaya ini dikurangkan langsung dari hasil penerbitan saham atau didebit ke premi saham karena tidak terkait dengan operasional perusahaan. Saham preferensi. Nah, fitur-fitur yang terkait dengan saham preferen ini, yang pertama ada keistimewaan dalam pembagian dividen. Nah, pemegang saham preferen mendapat prioritas dalam pembagian dividen sebelum saham biasa. Yang kedua, keistimewaan dalam pembagian aset saat terjadi likuidasi. Nah, jika perusahaan terjadi likuidasi, pemegang saham preferen akan menerima hak atas aset terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, beberapa jenis saham preferen bisa diubah atau convertible menjadi saham biasa sesuai ketentuan. 4. Dapat diserahkan kembali kapan saja sesuai dengan opsi yang diberikan oleh korporasi. Nah, perusahaan memiliki hak untuk menarik saham preferen yang beredar sesuai dengan yang ditetapkan. 5. Tidak memiliki hak suara. Nah, pemegang saham preferen ini tidak ikut menentukan keputusan perusahaan atau non-voting. Fitur-fitur paling umum yang terkait dengan saham preferen yaitu 1. Kumulatif. Nah, jika dividen tidak dibayarkan pada periode tertentu, maka akan diakumulasikan dan harus dibayar di periode berikutnya sebelum saham biasa menerima dividen. 2. Participating, yaitu pemegang saham preferen tidak hanya menerima dividen tetap, tetapi juga bisa ikut mendapat tambahan dividen jika perusahaan memperoleh laba yang lebih besar. Yang ketiga ada convertible. Nah, saham preferen ini bisa diubah menjadi saham biasa sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, callable. Di sini perusahaan itu memiliki hak untuk membeli kembali atau menarik saham preferen yang beredar pada waktu tertentu dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang kelima, redeemable, yaitu saham preferen ini bisa ditebus kembali oleh perusahaan pada jangka waktu atau kondisi tertentu.
Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu akuisisi kembali saham. Nah, banyak perusahaan yang membeli kembali saham mereka sendiri yang telah diedarkan. Nah, ada beberapa alasan mengapa perusahaan membeli kembali saham yang telah mereka edarkan. Yang pertama yaitu membeli kembali saham yang beredar itu cara yang efisien untuk mendistribusikan mengenai kelebihan kas kepada pemegang saham, yang dimana tarif pajak atas penjualan saham itu lebih rendah daripada tarif pajak dividen. Lalu yang kedua yaitu membeli kembali saham yang beredar itu bisa meningkatkan laba per saham dan laba ekuitas karena jumlah saham yang beredar itu berkurang. Nah, otomatis laba per saham itu akan meningkat meskipun total laba perusahaan tidak berubah. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan menggunakan saham treasury sebagai alat kompensasi untuk karyawannya, biasanya dalam bentuk opsi saham atau bonus saham. Lalu yang keempat yaitu membeli kembali saham yang beredar itu bisa digunakan sebagai strategi pertahanan. Nah, maksudnya strategi pertahanan ini itu adalah kalau saham perusahaan banyak beredar di pasar, pihak luar itu bisa saja membeli dalam jumlah besar sampai akhirnya mereka mempunyai posisi kepemilikan yang cukup untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu membeli kembali saham yang beredar itu dilakukan untuk menjaga atau menaikkan harga saham. Nah, jadi perusahaan yang membeli sahamnya kembali itu disebut dengan saham treasury, yang dimana saham treasury ini itu bukan aset. Nah, pemilik saham treasury ini tidak memberikan hak suara, dividen seperti saham biasa. Lalu selanjutnya yaitu mengenai pembelian saham treasury. Nah, perusahaan bisa mencatat pembelian saham treasury ini dengan dua metode, yaitu yang pertama metode biaya dan metode nilai pari atau nilai nominal. Nah, untuk metode biaya ini perusahaan mencatatnya sebesar harga yang dibayar saat membeli saham treasury. Nah, pada laporan posisi keuangan itu dicatat sebagai pengurangan ekuitas karena saham treasury ini bukan aset baru. Nah, sedangkan metode nilai pari hanya mencatat sebesar nilai nominal saham sebagai pengurangan modal saham. Selanjutnya terkait penjualan saham treasury. Saat perusahaan menjual saham treasury-nya itu pencatatan tersebut tergantung pada harga saat dijual. Jika dijual dengan harga sama seperti harga perolehan, perusahaan cukup mencatat kas dan menghapus saham treasury dengan nilai yang sama. Namun jika harga yang dijual itu lebih tinggi dari harga perolehan, selisihnya dicatat sebagai premi saham treasury. Nah, sebaliknya juga jika harga jual lebih rendah dari harga perolehan, selisih kerugian tersebut diambil dari akun premi saham treasury jika saldo masih ada. Nah, kalau saldo premi tidak mencukupi, maka sisanya itu dibebankan ke laba ditahan. Nah, selanjutnya yaitu terkait pensiun saham treasury. Nah, pensiun saham treasury ini itu terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menarik atau membatalkan saham treasury yang dimilikinya. Nah, artinya itu saham tersebut tidak lagi beredar dan jumlah saham yang diterbitkan perusahaan akan berkurang. Nah, perusahaan mencatatnya dengan mendebit akun ekuitas yang terkait. Misalnya, jika saham awalnya dijual dengan harga nominal, maka perusahaan hanya mengurangi akun modal saham biasa sebesar nilai nominal tersebut. Nah, jika saham awalnya dijual lebih tinggi dari harga nominal, misalnya ada premi sebesar $3, maka perusahaan itu akan mengurangi akun premi saham biasa sebesar jumlah premi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas kebijakan dividen. Tidak banyak perusahaan yang membayarkan dividen sejumlah nilai saldo laba yang tersedia. Mengapa? Ini tuh untuk yang pertama, menjaga perjanjian dengan kreditor. Yang kedua, memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, untuk membiayai perkembangan atau ekspansi usaha. Yang keempat, untuk memperhalus nilai pembayaran dividen atau smooth out dividend payments. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terjadinya kerugian masa depan. Selanjutnya, bagaimana kondisi finansial dan pendistribusian dividen? Sebelum mengumumkan dividen, manajemen itu harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk pembayaran dividen. Dan jangan membayarkan dividen kecuali bila posisi keuangan saat ini maupun masa mendatang itu bisa menjamin pendistribusian. Selanjutnya ada beberapa jenis dividen, diantaranya yaitu yang pertama ada cash dividend, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya yang kedua ada property dividend.
Ini tuh berarti dividen yang dibayarkan dalam bentuk properti, jadi tidak dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya yang ketiga itu ada liquidating dividend. Ini tuh adalah dividen yang dibayarkan tidak menggunakan saldo laba. Contohnya itu ketika saldo labanya tidak cukup, dividennya ditentukan dibayar 100. Padahal saldo labanya itu cuma 80. Nah, ini tuh namanya liquidating dividend. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada share dividend, artinya itu dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham. Nah, seluruh dividen kecuali dividen saham akan mengurangi total ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada dividen tunai. Dewan Direksi melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan adanya dividen tunai. Mengumumkan dividen tunai merupakan pengakuan liabilitas dan perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai untuk saham treasury. Selain itu ada 3 tanggal penting, yaitu diantaranya yang pertama ada tanggal pengumuman atau date of declaration, yaitu mengumumkan ada atau tidaknya pembayaran dividen. Yang kedua yaitu tanggal pencatatan atau date of record, yaitu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dividen. Maksudnya itu siapa saja pemegang saham yang tercatat, biasanya ada tanggal tertentu yang akan mendapatkan dividen. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga yaitu tanggal pembayaran atau date of payment, artinya itu kapan dividen akan dibayarkan. Selanjutnya ada dividen properti, di mana ini tuh dividen terutang dalam bentuk aset dan bukan dalam bentuk tunai, dan menentukan nilai wajar properti yang akan didistribusikan dan mengakui adanya keuntungan dan kerugian. Selanjutnya ada dividen likuidasi, di mana ini tuh dividen apapun yang dibayarkan kepada pemegang saham tetapi tidak mengurangi saldo laba. Jadi ini tuh menggunakan sumber yang lain atau ketika saldo labanya lebih kecil daripada jumlah dividen yang akan dibayarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai share dividends. Dalam hal ini perusahaan mendistribusikan dividen kepada setiap pemegang saham. Nah, setiap pemegang saham mempertahankan proporsi kepemilikan yang sama persis di perusahaan dan total nilai buku yang sama setelah perusahaan menerbitkan dividen saham. Nah, dividen saham ini adalah penerbitan saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya secara pro atau rata, tanpa imbalan apapun. Nah, dampaknya yaitu yang pertama ada jumlah saham beredar meningkat, nilai buku per saham menurun, dan tidak mempengaruhi total ekuitas, namun hanya terjadi reklasifikasi dari retained earnings ke share capital. Selanjutnya yaitu share split. Nah, dalam share split ini perusahaan membagi jumlah saham jadi lebih banyak dengan menurunkan nilai nominal per saham. Tujuannya yaitu untuk menurunkan harga pasar per saham agar lebih terjangkau bagi investor dan memperluas kepemilikan. Nah, dalam share split ini tidak ada pencatatan jurnal, namun hanya dicatat ke memorandum mengenai perubahan jumlah saham dan nilai nominal. Selanjutnya ada ilustrasi dampak pada laporan keuangan. Pada cash dividend, dampaknya mengurangi retained earnings dan total ekuitas. Lalu pada share dividend, mengurangi retained earnings, menambah share capital, total ekuitas tetap. Lalu share split hanya mengubah jumlah saham dan nilai nominal, dan ekuitasnya tidak berubah. Presentation and analysis of equity. Dalam laporan keuangan, ekuitas mewakili hak-hak kepemilikan pemilik setelah semua kewajiban perusahaan dipenuhi. Bagian ekuitas ini harus disajikan dengan jelas memisahkan setiap jenis saham yang diterbitkan, seperti saham preferen dan saham biasa, beserta nilai nominalnya. Laba ditahan adalah salah satu komponen terpenting dari ekuitas yang merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Penting untuk diingat bahwa laba ditahan bukanlah uang tunai, melainkan hanya bagian dari ekuitas yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis.
Presentation and Analysis of Equity. Dalam laporan keuangan, ekuitas mewakili hak-hak kepemilikan pemilik setelah semua kewajiban perusahaan dipenuhi. Bagian ekuitas ini harus disajikan dengan jelas memisahkan setiap jenis saham yang diterbitkan, seperti saham preferen dan saham biasa, beserta nilai nominalnya. Laba ditahan adalah salah satu komponen terpenting dari ekuitas yang merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Penting untuk diingat bahwa laba ditahan bukanlah uang tunai, melainkan hanya bagian dari ekuitas yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Return on ordinary share equity, metrik ini mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan investasi dari pemegang saham. Biasanya untuk menghasilkan laba bersih, rumusnya adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Untuk payout ratio, yaitu rasio ini menunjukkan berapa persen dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Rumusnya itu adalah dividen cash dibagi dengan laba bersih. Nah, materi selanjutnya ini ialah preferensi dividen atau dividend preference. Ini merupakan terkait dengan hak-hak khusus yang pemegang saham preferen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, saham preferen bukan otomatis ekuitas, namun bisa masuk pada liabilitas atau ekuitas sendiri, itu tergantung pada sifat hak dan kewajibannya. Nah, kalau saham preferen mengandung kewajiban kontraktual bagi perusahaan untuk membayar dividen tetap, misalnya dalam jumlah tertentu tanpa biasa ditunda selamanya, maka menurut itu lebih cocok dialokasikan pada liabilitas keuangan. Namun kalau dividen preferen hanya bisa dibagikan kalau dewan direksi atau manajemennya menyetujui dan tidak ada kewajiban kontraktual untuk memaksa pembayaran, barulah bisa masuk ke ekuitas. Nah, dividen ini secara kumulatif artinya adalah kalau dividen satu periode tidak dibayar, maka akan menumpuk sehingga harus dilunasi sebelum pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa. Yang selanjutnya ada di non-kumulatif. Nah, di kumulatif ini kalau tidak dibayar tahun ini haknya akan hangus. Yang selanjutnya ada di partisipal dan non-partisipal. Nah, di participating ini setelah menerima dividen tetap bisa ikut juga menikmati tambahan dividen kalau ada pembagian lebih saham biasa. Kalau non-participating hanya menerima dividen tetap sesuai dengan ketentuan awal saja. Nah, materi selanjutnya ini ialah preferensi dividen atau dividend preference. Ini merupakan terkait dengan hak-hak khusus yang pemegang saham preferen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, saham preferen bukan otomatis ekuitas, namun bisa masuk pada liabilitas atau ekuitas sendiri, itu tergantung pada sifat hak dan kewajibannya. Nah, kalau saham preferen mengandung kewajiban kontraktual bagi perusahaan untuk membayar dividen tetap, misalnya dalam jumlah tertentu tanpa biasa ditunda selamanya, maka menurut itu lebih cocok dialokasikan pada liabilitas keuangan. Namun kalau dividen preferen hanya bisa dibagikan kalau dewan direksi atau manajemennya menyetujui dan tidak ada kewajiban kontraktual untuk memaksa pembayaran, barulah bisa masuk ke ekuitas. Nah, dividen ini secara kumulatif
secara kumulatif artinya adalah kalau dividen satu periode tidak dibayar, maka akan menumpuk sehingga harus dilunasi sebelum pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa. Yang selanjutnya ada di non kumulatif. Nah, di kumulatif ini kalau tidak dibayar tahun ini haknya akan hangus. Yang selanjutnya ada di partisipal dan non partisipal. Nah, di participating ini setelah menerima dividen tetap bisa ikut juga menikmati tambahan dividen kalau ada pembagian lebih saham biasa. Kalau non participating hanya menerima dividen tetap sesuai dengan ketentuan awal saja.